Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Benarkah Baradae akan menjadi justice kolaborator dan bagaimana dengan pelanggaran kode etik yang disematkan ke Irjen Pol Verdi Sambo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Burhan dan Pak Bambang. Selamat sore Mas. Baik, saya ingin ke Pak Burhan terlebih dahulu. Pak Burhan, apakah betul Baradae ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator? Apa alasannya Pak? Iya, terima kasih Mas. Semalam kan kami udah dapat kuasa baru pasca kuasa lama udah mengundurkan diri. Nah, karena terjadi kekosongan kuasa hukum kami masuk, kemudian kami juga tidak serta-merta terlibat menjadi kuasa hukum. Kami ketemu Baradae, kemudian bincang-bincang minta dia jelaskan kronologisnya dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Nah, setelah disetujui komitmen itu, kami tanda tangan kuasa, dia juga tanda tangan. Ya, setelah itu dia nulis kronologisnya. Kita minta bahwa ungkap apa yang sebenarnya yang terjadi, jangan ada yang disembunyikan gitu. Nah, setelah kami membaca, kemudian mendengar langsung dari Baradae ini, ya ternyata bahwa memang perlu ini justice collaborator, dan ketika kami tanyakan dia bersedia gitu. Kenapa kami ke justice collaborator? Karena pelaku tindak pidana ini bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kemudian di samping dia bersedia bekerja sama, tentu ada pelaku lain dan kasusnya termasuk kasus besar yang bisa dibongkar lagi gitu. Jadi saya kira dari aspek perlindungan hukum dari kami sebagai lawyernya, di samping asas kepastian hukum yang kita minta untuk ditegakkan, juga keadilan masyarakat dan keadilan semuanya bisa dibuka secara terang benderang. Nah, begitu fakta hukum ini akan dibuka, otomatis kan perlu perlindungan juga buat Baradae gitu. Baik, Pak Burhan, apakah artinya dengan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, klien Anda Baradae menyatakan dirinya bukan pelaku utama dalam kasus ini? Iya, saya kira gitu, isyaratnya gitu. Begitu dia mau mengajukan justice collaborator itu otomatis dia bukan pelaku tunggal. Kalau dia pelaku tunggal, nggak akan bisa nggak bisa dapat syarat justice collaboratornya. Jadi ada pelaku lain gitu. Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, melihat kasus ini seperti apa dengan Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator, kemudian juga dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo? Satu-satu ini ya, terkait dengan Baradae yang mengajukan justice kolaborator itu adalah hak setiap individu ketika dia ditersangkakan. Apalagi pentersangkaan ini dengan pasal 338, Junto 55 dan 56, artinya memang ada peluang tersangka lain gitu. Makanya tetapi kerja para pengacara Baradae ini tentunya sangat berat sekali, karena saya melihat bahwa ini persoalannya bukan tidak sederhana karena sejak awal kasus ini memang sangat rumit karena terkait dengan kelompok-kelompok yang ada di kepolisian gitu loh. Makanya ini ada persoalan hegemoni kepolisian, kalau istilah saya adalah hegemoni kepolisian, bagaimana dominasi kelompok yang tidak memiliki integritas, tidak jujur, menutupi permasalahan sejak awal inilah yang akan diluruskan oleh para pengacara. Makanya saya hormat dan salut pada para pengacara, baik pengacara Baradae maupun pengacara Brigadir J, bahwa ini harus ditegakkan, harus diluruskan, karena kita sama-sama mencari keadilan. Bagi masyarakat memang harapannya Polri saat ini benar-benar bekerja dengan profesional, transparan dan akuntabel terkait dengan etik yang pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen FS. Ini saya melihat masih agak rancu ya, karena yang dimaksud oleh Barreskrim terkait pelanggaran etik ini yang seperti apa? Karena kalau melihat fakta-fakta di lapangan kan ini ada terkait dengan
Penghilangan barang bukti. of justice, penghilangan barang bukti dan sebagainya. Dan terlepas dari itu terkait kode etik ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 yang kemarin sempat menjerat AKBP Brotoseno yang kemudian di PTDH. Saya mengkritisi Peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu karena di situ tidak secara detail mengatur bagaimana sanksi dilakukan pada personel yang melakukan pelanggaran gitu loh. Ya, Pak Bambang. Makanya siap. Ya, Pak Bambang, jika memang benar ada dugaan penghilangan barang bukti, ini kan seharusnya masuk di ranah pidana. Mengapa kemudian Betul. menurut Anda Irjen Verdi Sambo ini justru dijerat dengan dugaan pelanggaran kode etiknya terlebih dahulu? Nah, ini yang menariknya di situ. Makanya ini terkait dengan ketegasan Kapolri dan komitmen Kapolri bagaimana melakukan bersih-bersih di internal. Karena saya melihat bahwa peraturan Kapolri 7 tahun 2022 ini adalah benteng kecurangan, melindungi kecurangan yang di internal dengan mengatasnamakan etik, mereka lolos tidak dipidana. Makanya kerja para pengacara ini harus benar-benar sangat berat sekali, makanya perlu kita dukung gitu. Oke. Ini PR bagi Pak Burhanuddin dan kawan-kawan seperti itu. Oke. Saya kembali ke Pak Burhan. Pak Burhan, tadi Anda katakan bahwa Baradae sempat bertemu dengan Anda, kemudian menceritakan bagaimana kronologi sebenarnya. Apa saja, jika boleh diketahui kisi-kisinya, fakta-fakta hukum terkait hal ini yang diceritakan oleh Baradae kepada Anda? Ya, terima kasih Mas. Jadi pada intinya semalam, ya begitu dia semacam mencurahkan isi hatinya terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi. Sebenarnya itu kemudian di BAP itu kalau tidak salah sedikit BAP-nya BAP revisi, karena BAP yang awal itu sebenarnya BAP yang masih dia labil gitu, dan setelah ini BAP yang terakhir ini adalah BAP yang sebenarnya gitu. Jadi ini juga kerja-kerja dari tim Barreskrim utamanya di bagian yang menangani. Saya kira salut juga bahwa ini arahnya udah benar, sebentar lagi akan terang benderang, karena Baradae ini juga udah menjelaskan apa yang dia ketahui terhadap peristiwanya, kemudian para pelakunya dan sebagainya gitu. Pak Burhan, klien Anda juga mengajukan perlindungan ke LPSK. Ancaman seperti apa dan dari siapa yang diterima hingga klien Anda merasa perlu meminta perlindungan? Saya kira gini, titik pandangnya bukan dari segi ancaman atau gimana, karena ini kan dianggap kasus yang sulit juga, kasus yang besar, kemudian melibatkan institusi Polri juga. Jadi saya kira kalau orang masuk ke LPSK itu bukan berarti ada ancaman yang serius yang seketika itu terjadi, tidak. Jadi muatan perkaranya itu dilihat gitu, bahwa ada perkara yang besar, pelaku tindak pidananya mengakui perbuatannya, kemudian mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, itu yang patut diapresiasi karena dia akan membongkar semua, dan itu udah dilakukan pada BAP semalam gitu. Dia semua udah diketahui dari A sampai Z udah dituangkan dalam BAP gitu, terkait keterlibatannya dia, terkait adanya perintah dan pihak-pihak yang lain, itu udah di semua. Cuma kami tidak dalam kapasitas untuk menerangkan, ini proses penyidikan gitu. Kami hargai kinerja penyidik, biarlah nanti berproses untuk proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan gitu. Tapi intinya Baradae ini udah membongkar semua, jadi dia juga pasca itu dia menyatakan bahwa dia sekarang udah plong katanya gitu, udah tidak terbebani ya gitu. Artinya di dalam BAP-nya itu kali ini Baradae bisa mencurahkan seluruhnya, termasuk kemungkinan adanya perintah, kemudian adanya tersangka lain dalam hal ini ya? Ya bukan kemungkinan lagi, udah semua diinikan, yang terlibat, yang ada apa segala macam udah dibongkar semua di sana. Tapi sekali lagi saya katakan saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan di sini. Baik, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, Anda sendiri melihatnya apakah ada keterkaitan antara keinginan Baradae menjadi justice kolaborator dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob? Artinya ada keterangan dari Baradae yang membuat kemudian ada penetapan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Kalau melihat penetapan tersangka dengan itu memang mungkin ada keterkaitan ya. Bagaimanapun juga pengamanan bagi tersangka ini sangat penting sekali gitu loh. Kalau kemudian sama-sama dikumpulkan di tahanan Barreskrim, ini memang sangat
bisa memunculkan ketidakamanan bagi Baradae, karena Baradae ini adalah pihak yang saya lihat pihak yang paling rentan gitu, karena posisi dia adalah seorang tamtama yang pertama paling awal gitu loh. Makanya sangat rentan sekali. Upaya untuk memisahkan antara Baradae dengan yang lainnya ini tentunya sangat penting sekali untuk menjaga keamanan. Bagaimanapun juga kasus ini harus dituntaskan, dan keselamatan dan keamanan Baradae ini sangat penting sekali di situ. Terkait dengan penetapan Irjen FS sebagai dalam konteks pelanggaran kode etik tadi, itu tadi yang saya tandaskan bahwa ada peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu yang sangat tidak detail gitu. Ditahan ditahan selama 30 hari itu apakah ada dalam aturan itu? Sepertinya tidak ada gitu loh. Makanya jadi aneh penahanan Irjen FS ini gitu loh. Kalau penahanan itu seharusnya merujuk pada KUHP atau KUHAP gitu loh. Bukan pada peraturan Kapolri 7 tahun 2022 tentang kode etik itu, seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Burhan. Pak Burhan, setelah justice kolaborator, apalagi upaya yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Baradae setelah ini? Ya, saya kira kita mendorong bahwa proses-proses kerja-kerja penyidikan itu bisa dipercepat, dituntaskan. Jadi simpang siur berita di tengah masyarakat kita akan segera bisa dapat kepastian hukum begitu. Kita udah justice kolaborator, mungkin ada tambahan atau komprontir sana sini gitu. Ya kita dorong aja supaya dipercepat buat penuntutan dan persidangan. Tapi intinya bahwa Baradae juga udah mengakui kesalahannya dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum, utamanya di tim penyidik Barreskrim Mabes Polri. Baik, kami akan tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Burhan dan Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.